Nama Pangandaran tidak hanya lekat dengan keindahan pantainya, namun belakangan daerah ini juga menjadi sorotan karena maraknya keramba jaring apung yang ada di wilayah pesisir timur. Ironisnya, polemik ini bukan seputar permasalahan zonasi saja, namun juga ada tumpang tindih aturan pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di balik kontroversi keramba jaring apung ini? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan? Hari-hari belakangan ini, Pangandaran Timur memanas. Sebab laut yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat tengah diobok-obok. Masyarakat menolak keberadaan keramba jaring apung di pantai timur Pangandaran. Siap menjaga lautan pantai timur? 13 Agustus, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti bersama dengan masyarakat dan Forum Wisata Pangandaran menggelar deklarasi tolak keramba jaring apung atau KJA. Keberadaan KJA di kawasan pantai timur Pangandaran dianggap bisa mematikan perekonomian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor perikanan dan wisata laut. 200 meter dari di sisi laut, kero. Jadi gini, tadi saya sudah menerima aspirasi dari pelaku wisata dan seluruh masyarakat yang hadir. Tentunya saya sebagai pemerintah daerah ya, akan siap membersamai masyarakat Kabupaten Sana. Dah intinya itu, saya siap membersamai mereka. Jadi kami tadi berangkat dari pesisir timur pantai Pangandaran yang tidak terlalu jauh jaraknya dari keramba jaring apung. Sekarang kami sudah berada di titik yang dekat dengan keramba jaring apung, bisa terlihat di sini. Kami akan dijelaskan langsung yang akan bercerita dengan nelayan yang sehari-hari bekerja di sini. Iya, ini KJA nih, ini bentuknya. Buat apa sih Bapak, tahu nggak KJA ini buat? Kurang paham sebetulnya ini, kurang paham. Sedangkan ini kan pakai jangkar, jangkarnya juga 4, belakang 2, depan 2, tuh di samping lagi ada. Sedangkan jangkar itu 1 kilonya, satunya sekintal setengah, Pak. Pokoknya menurut saya mah jangan aja lah, Pak. Kasihan orang sini, Pak. Saya mau cari makan kemana? Bagi nelayan, Bapak kaget nggak tiba-tiba ada KJA? Kaget sekali, karena apalagi ini nantinya ada 4 hektar. Jadi saya itu nggak bisa ngambil ikan. Jadi mohon maaf ke Bapak Menteri Kelautan, saya tidak mengizinkan, Pak. Nelayan tradisional di Pangandaran lazimnya mengandalkan jaring tarik untuk menangkap ikan. Jaring ditebar sejauh 2 km dan ditarik ramai-ramai oleh nelayan. Masyarakat biasa menyebutnya dengan jaring arat. Sementara lokasi KJA juga berada di perairan yang sama dan berjarak kurang dari 300 meter dari bibir pantai. Alhasil, jalur tangkapan ikan nelayan tradisional tertutup keberadaan keramba apung. Kita secara kasat mata saja ini dekat sekali. Dekat, iya, cuma 200 meter, tidak ada setengah mil acan. Pak, dari mana Pak tariknya? Dari sana tuh, yang ada banana boat jalan tuh, ke pinggir lagi yang ada tembok. Tuh, nyampe ke sini cuma 200 meter, Pak. Penolakan KJA juga disuarakan oleh kalangan pelaku wisata Laut Pangandaran. Mereka merasa periuk nasinya terganggu lantaran pantai timur selama ini laris manis di serbu wisatawan.
Salah satu yang terdampak karena rencana pembangunan keramba jaring apung ini adalah pelaku wisata yang berada di sekitar pantai timur Pangandaran. Nah, saya akan mengkonfirmasi langsung ke salah satu pelaku usaha water sport di sini. Ada Pak Iwan, tadi sudah janjian kita akan menggali lebih jauh apa saja dampaknya jika nanti KJA ini jadi direalisasikan. Kita akan langsung datang. Permisi. Selamat siang, Pak Iwan. Siang. Kita minta waktunya sebentar buat ngobrol ya, Pak ya? Boleh. Boleh kita sambil lihat ke sana, Pak? Boleh. Oke. Jadi ini ada berapa pelaku wisata, Pak, di sini, Pak? Semuanya di Pantai Timur itu ada 8. Jadi dari ujung hutan cagar alam itu kelihatan ada 1, 2, 3. Di sana ada 5. Jadi semuanya 8 operator water sport. Yang terakhir yang di... Itu kelihatan terakhir itu di depan Hotel Pantai Indah. Itu ada hotel, nah itu depannya. Kesana setelah Hotel Pantai Indah, kesana itu udah nggak bisa. Apa udah nggak bisa, Pak? Terlalu berat ya, ombak sama arusnya terlalu kencang. Terus dari sisi posisi keramba jaring apung ini berada di posisi yang sangat vital sebagai kegiatan utama water sport. Kita lihat, ini kita mainnya sebenarnya harusnya ke sana, tapi karena ada keramba ini kita harus ke kiri. Nah kemudian ini baru 1/4-nya dari 1 unit. Maka ketika 1/4-nya sebesar ini, 1 unitnya ini mau seberapa besar gitu, menghabiskan space yang sangat banyak. Belum lagi nanti tambang jangkarnya itu ada banyak tambang jangkar yang ditarik ke kanan kiri depan belakang, yang itu pasti akan mengganggu kegiatan wisata snorkeling, diving. Nggak lucu kalau kita diving, Pak Iqbal, nanti kita nyelam pas di dalam kelihatan tambang jangkar sama jangkar, ada jaring apung, kan nggak mungkin, nggak mungkin. Warga pesisir Pangandaran turun-temurun hidup berdampingan dengan laut. Namun kini, lautnya terkepung jaring apung. Atas nama investasi korporasi, nelayan tradisional kehilangan jalur tangkap ikan dan wisata pantai Pangandaran terancam bubar jalan. Sangat tidak bertanggung jawab, saya anggap. Oke, jadi nanti akan memohon untuk ditinjau ulang ya, Bu ya? Terakhir Ya harus diberhentikan. Inilah penampakan keramba jaring apung di sepanjang pantai timur Pangandaran. Keramba apung ini adalah milik PT Pasifik Bumi Samudra atau PT PBS. Saat ini jumlah keramba yang terpasang memang baru segelintir. Namun sesuai perizinannya, PT PBS akan membangun keramba apung di lokasi seluas 3,29 hektar. Lokasi ini hanya berjarak 264 meter dari bibir pantai timur Pangandaran dan berada kurang dari 100 meter dari batas terluar cagar alam Laut Pangandaran. Celakanya, tidak hanya PT Pasifik Bumi Samudra saja yang mengantongi izin keramba apung di pantai timur Pangandaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan izin serupa kepada PT Vietmindo Interpasifik. Ditemui realitas di sela-sela kegiatannya di Pangandaran pekan lalu, mantan Menteri KKP sekaligus tokoh asli Pangandaran, Susi Pujiastuti, menegaskan perizinan KJA menyalahi ketentuan zonasi. Menurut Susi, zonasi KJA seharusnya ditempatkan di wilayah lepas pantai agar tidak merebut ruang hidup nelayan dan wisata air. Suara hati teman-teman nelayan di Pangandaran bagaimana dengan keberadaan KJA? Kalau bukan cuma nelayan, pelaku pariwisata terutama kan terganggu. Karena itu 200 meter dari pinggir pantai. Di seluruh pantai selatan Jawa, pantai yang aman untuk wisata kegiatan nelayan tradisional itu cuma ada di Pangandaran dan Batu Karas. Nah, dari dua tempat ini yang paling aman selain pantai barat Pangandaran adalah pantai timur. Jadi tidak masuk akal aja kalau 200 meter dari bibir pantai dipasang KJA. Oke, lalu izin itu bisa keluar dari Kementerian Kelautan. Tanggapan Ibu bagaimana, Bu? Ya, PKKR. ya itu sangat tidak bertanggung jawab, saya anggap. Oke, jadi nanti akan memohon untuk ditinjau ulang ya, Bu ya? Terakhir Ya harus diberhentikan. tahun 2017, Bu, saat itu program KJA offshore diresmikan Pak Jokowi bersama dengan Ibu juga hadir. Bedanya apa, Bu, dengan KJA? Kita kan jauh dari pantainya, jauh, tidak di bibir pantai. Jadi lokasinya berbeda ya, Bu ya? Jauh sekali beda.
Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tidak menampik saat ini ada 3 entitas yang mengantongi perizinan KJA di pantai timur Pangandaran. Perizinan tersebut diteken langsung oleh pemerintah pusat. Namun, Dinas KKP Pangandaran menegaskan perizinan tersebut berbenturan dengan tata ruang dan wilayah Kabupaten Pangandaran, sebab lokasinya berada di wilayah konservasi. Di mana Pangandaran itu mempunyai 91 km perairan, di mana 91 km perairan itu semuanya itu adalah wilayah konservasi, sesuai dengan Permen KP nomor 1 tahun 2022 itu. Dan juga Perda Provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2022. Jadi 91 luasan perairan yang ada di Kabupaten Pangandaran itu semuanya adalah wilayah konservasi. Ya. Jadi memang peruntukannya sebenarnya secara zonasi untuk konservasi ya Pak, tata ruangnya secara tata ruang ya. Itu untuk konservasi, di mana kalau kita mengacu ke Permen KP nomor 1 tahun 2022 itu adalah pertimbangannya untuk melindungi habitat penyu dan lobster. Kenapa dijadikan wilayah konservasi itu? Gitu. Lobsternya itu habitatnya dilindungi ya, bukan lobster untuk dibudidayakan berarti ya? Bukan, kalau melihat di Permen KP-nya seperti itu. Kenapa dijadikan zona konservasi di Pangandaran 91 km itu? Karena memang untuk menjaga habitat penyu dan lobster gitu. Nah, kemudian faktanya kan sekarang ada yang disebut-sebut oleh Bu Susi ya Pak, ada 3 perusahaan katanya kan, yang apa namanya diberikan izin untuk membuat KJA di situ. Nah, sepengetahuan Bapak sebagai kepala dinas, apakah mereka itu sebenarnya sudah mengantongi izin PKKPRL ya Pak? Apakah mereka sudah ada masing-masing? Kalau saya lihat faktanya di lapangan, memang itu izin sudah terbit untuk 3 pemanfaat. Satu untuk Pak Supri, yang satu untuk PT PBS, dan satu lagi PT Vietnamindo. Semuanya sudah terbit. Sebetulnya berdasarkan Perda itu di sini jelas tidak diperbolehkan pemasangan keramba jaring apung gitu. Cuman mungkin ada pertimbangan lain ya di sini, karena ada di Perda ini ada yang diperbolehkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Tapi saya lebih menggarisbawahi ketika memang sesuai fakta di lapangan bahwa yang terpasang itu adalah keramba jaring apung. Kini nasib pesisir timur Pangandaran masih berada di persimpangan. Masyarakat menunggu masa dan kepastian. Lautnya bakal dibelit oleh gurita bisnis keramba, ataukah dibiarkan lestari untuk nelayan dan pariwisata? Saya tahu KJA itu setelah izinnya sudah keluar. Sebelumnya memang tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah daerah. Ketenangan alam Pangandaran kini tengah terusik, bukan oleh ombak dan gelombang lautan, namun oleh riak suara penolakan keberadaan keramba apung. Nelayan dan pelaku wisata lokal serta pemangku kebijakan di daerah seolah dibenturkan dengan bisnis dan investasi korporasi. Realitas menemui Gorbi Tambunan, Direktur Utama PT Pasifik Bumi Samudra, salah satu pemilik keramba jaring apung. Gorbi menegaskan PT PBS sudah mengantongi legalitas izin. Luasan yang existing itu 1.700 meter yang sudah terpasang, dan kemungkinan besar ini adalah titik maksimum sih, kita nggak ada penambahan untuk KJA lagi di Pangandaran ini. Apa yang dibudidayakan di sini? Sementara yang berjalan itu adalah lobster dan kerapu. Ikan itu kerapu yang udah berjalan. Sedangkan kita juga mau untuk bawal rencananya. 1.500 dan kemungkinan sudah maksimal ya 1.700. Nah, tapi kalau sesuai dengan izin yang diberikan untuk pemanfaatan wilayah itu sebenarnya bisa sampai berapa, Mas?
Izin wilayah PKPRL yang telah terbit itu 3,29 hektar. Artinya semua sudah dipenuhi syarat administrasi dan secara hukum sudah mengantongi izin itu tadi PKPRL. Betul, PKPRL dan CBIB yang udah kita punya. Artinya secara legal, secara hukum semua sudah dipenuhi ya, Mas? Sudah dipenuhi dari aspek koordinasi, aspek survei maupun kunjungan ke lapangan sampai dengan submit di OSS. Merasa seluruh persyaratan perizinan sudah dipenuhi, Gorby juga menampik anggapan telah mengangkangi aturan hingga memicu pergesekan sosial. Jadi Mas, kalau ada yang menyebutkan bahwa ini sebenarnya peruntukannya adalah untuk konservasi dan juga pariwisata, bagaimana menanggapi itu, Mas? Sebetulnya wilayah ini bukan wilayah konservasi, tapi wilayah zona pemanfaatan terbatas yang dimana untuk berbudidaya ikan dengan berbasis riset itu tidak ada masalah di wilayah ini. Jadi makanya tidak ada problem pada saat kita juga mengajukan OSS itu juga sudah melalui dengan penelitian teknis mengenai tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang dimana ini tidak menyalahi dari aturan tersebut. Ya, jadi ada yang mengkritik katanya ini bisa mengganggu pariwisata di Pangandaran Timur. Bagaimana Mas? Enggak juga sih sebetulnya. Sudah ya kembali lagi tadi saya sebutkan bahwa sudah berada di sini sejak tahun 2019. Yang dimana ini bukan tiba-tiba baru muncul gitu loh. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Yang ini seperti ini ada water sport juga lagi bermain juga di sekitar kami juga. Senada dengan itu, Supriyadi, pemilik keramba lain, mengaku heran dengan penolakan masyarakat sebab ia sudah mendirikan keramba apung sejak tahun 2019 silam. Jadi kolam yang pertama tuh sebelah mana, Pak? Hah? Yang pertama sebelah mana? Kita bangun sebelah sana, dikarenakan lokasinya tidak sesuai, kita geser sebelah sini. Nah, kita awal satu kolam dari bambu. Nah, alhamdulillah berangsur-angsur gitu kan sampai ya dari 2014 sekarang 2025 berarti sekitar ya. Oh, itu bambu tahun. Ya, Pak ya. Nah, 11 tahun alhamdulillah ya dari Rp1, Rp2 kita kumpulkan gitu kan. Gitu. Nelayan yang nganggur kita rekrut menjadi barang-barang kita, posisi kita benar-benar berbarengan, yuk kita kerja. Dan saya menempatkan keramba saya di sini sesuai dengan ketentuan pemerintah provinsi, yang mana zonanya udah sesuai di zona pemanfaatan terbatas dengan bersyarat. Toh kalau waktu itu tidak diperbolehkan, saya juga mungkin geser. Gimana yang pas seharusnya. Tapi dikarenakan waktu itu di situ boleh digunakan, ya sudah. Berarti saya di sini ya udah apa-apa. Seperti itu loh, Pak. Dari hasil penelusuran data perusahaan, realitas mendapatkan fakta PT Pasifik Bumi Samudra dan PT Vietmindo Interpasifik ternyata masih berkelindan. Kuat diduga, dua perusahaan ini adalah satu grup usaha. Mengacu data administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan HAM, 51% saham PT Vietmindo dimiliki PT Pasifik Bumi Samudra atau PT PBS. Berdasarkan akta tanggal 28 November 2024, sebanyak 45% saham PT PBS dimiliki oleh PT Ananta Niskala Pasifik. Di PT PBS dan PT Ananta Niskala Pasifik, nama Husni Salikin tercatat sebagai pemilik manfaat utama dan memiliki saham lebih dari 25%. Itu artinya, Husni Salikin adalah pengendali utama di dua perusahaan tersebut. Sementara Gorby Tambunan yang tercatat sebagai direktur di PT PBS memiliki 1.225 lembar saham senilai 1,225 miliar rupiah melalui saham pribadi dan PT Goline Home Pimpa Alayung. Nasi sudah menjadi bubur, perizinan sudah diteken oleh pemerintah pusat. Namun, para pemangku kebijakan di Pangandaran telah bulat sepakat menolak perizinan KJA di Pantai Timur. Sebab tidak hanya dianggap menabrak perda tata ruang, namun juga mengganggu ekosistem pesisir. Kemarin dapat informasi saya itu hanya 1,6 ya, yang KJA-nya
kerambanya dimasukin. Baru sebagian kecil kan Pak, itu dari rencana total kan? Katanya tidak akan diperbanyak, katanya. Tetapi ruang lautnya, ini kan sudah dikuasai orang, sudah dikuasai perusahaan. Karena izin tadi yang Karena izin tadi, orang yang mau beraktivitas di sini nggak bisa Pak. Ini laut saya. Saya yang dapatkan izin untuk melakukan penguasaan ruang laut. Jadi gini lah, saya sebagai pemerintah daerah tentu harus menampung juga aspirasi masyarakat ya. Memang gini, posisinya saya tahu KJA itu setelah izinnya sudah keluar, sudah berada. Ini KJA-nya di Pantai Timur itu sudah ada. Sebelumnya memang tidak ada koordinasi sama sekali dengan pemerintah daerah. Itu yang pastinya akan menimbulkan konflik sosial. Kalau memang sebelumnya ada koordinasi, itu pasti minim lah terjadi konflik karena kita pasti berdiskusi dengan masyarakat kan, dengan lingkungan tuh di sana. Ini nggak ada. Jadi memang kemarin itu sebetulnya gini, saya sempat nih seminggu kemarin kita berkumpul dengan pelaku wisata, ada juga Bu Susi, Ketua HNS itu sempat berkumpul. Memang pelaku wisata, masyarakat itu menolak adanya KJA karena memang tidak sesuai aturan. Keramba jaring apung di Pantai Timur Pangandaran hingga kini masih menjadi kontroversi. Pemerintah pusat memang sah-sah saja menaikkan izin asal jangan menabrak belaid. Jangan sampai gara-gara korporasi menguasai ruang laut, masyarakat dan pemerintah daerah kalang kabut. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.